Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan kemarin, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana akuntansi pada koperasi simpan pinjam. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih penerapan akuntansi pada koperasi konsumen. Nah, sebelum itu, marilah kita awali dengan membacakan Al-Quran dan yang lainnya menyesuaikan Al-Fatihah. Selesai. Nah, sebelum kita masuk ke dalam akuntansi koperasi konsumen, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih koperasi konsumen itu. Nah, jadi untuk sekarang silakan fokus ke sebelah kanan saja ya. Yang ini abaikan dulu, nanti kita bahas yang ini. Ini sama materinya, cuma kita fokus dulu ke sebelah kanan. Nah, koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utamanya adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Contohnya, koperasi yang mengelola terserba, minimarket, dan sebagainya. Fungsi utama koperasi konsumen yang pertama yaitu sebagai jembatan antara produsen yang menghasilkan suatu produk tertentu dan konsumen yang membutuhkan produk tersebut. Nah, jadi koperasi ini akan menyediakan produk-produk yang dibeli dari produsen yang kemudian akan dijual kepada anggotanya yang membutuhkan. Karena tidak memproduksi sendiri, koperasi konsumen harus membeli barang-barang yang akan dijualnya. Dapat dibeli secara langsung dari produsen atau melalui agen tunggal atau distributor yang ditunjuk oleh produsen. Ini secara sederhananya, ini adalah koperasi konsumen, di mana koperasi konsumen ini akan menyediakan barang-barang atau produk-produk yang akan dijual kepada anggotanya yang membutuhkan. Nah, barang-barang tersebut dibeli dari produsen atau supplier yang akan nanti dijual kepada anggotanya. Jadi, koperasi konsumen ini kegiatan utamanya adalah membeli produk dan menjual produk. Berdasarkan fungsi tersebut, maka aktivitas koperasi konsumen ini ada 4. Yang pertama, pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas. Nah, ini merupakan akun-akun koperasi konsumen yang beberapanya tidak terdapat pada koperasi simpan pinjam, seperti pembelian, pendapatan dari non-anggota, persediaan, harga pokok penjualan, beban pokok, potongan penjualan, letter penjualan, potongan pembelian, dan beban operasi. Nah, ini tidak terdapat pada koperasi simpan pinjam. Nah, barang-barang yang ada pada koperasi konsumen tersebut disebut dengan persediaan, diakui sebagai persediaan. Nah, untuk mencatat persediaan tersebut ada 2 metode. Yang pertama ada metode perpetual dan juga ada metode periodik. Metode perpetual adalah persediaan dicatat dan dihitung secara detail, baik pada waktu dibeli maupun dijual. Metode ini lebih cocok untuk koperasi yang memiliki frekuensi transaksi yang tidak terlalu tinggi, tetapi nilai transaksinya besar. Sedangkan metode periodik adalah persediaan dicatat dan dihitung hanya pada awal dan akhir periode akuntansi saja, untuk menentukan harga pokok penjualannya. Metode ini paling banyak dipakai oleh koperasi yang frekuensi transaksinya tinggi. Ini bentuk jurnalnya, perbedaan antara periodik dan perpetual. Ketika kita membeli barang, maka metode periodik akan mencatat sebagai ini: debitkan pembelian dan kreditkan kas. Sedangkan perpetual dia lebih detail. Pembelian barang dagang ini disebut dengan persediaan. Maka debitkan persediaan dan kreditkan kas. Ketika transaksinya menjual barang dagang, maka dalam metode periodik debitkan kas dan kreditkan penjualan. Sedangkan untuk perpetual ada 2 jurnal yang akan dicatat. Yang pertama, debitkan kas dan kreditkan penjualan. Yang kedua, debitkan HPP atau harga pokok penjualan
dan kreditkan persediaan. Nah, di sini ada HPP. Untuk mencari HPP ini didapatkan dari sini. Persediaan awal barang dagang ditambah dengan pembelian bersih, maka dapatlah persediaan total barang dagang. Untuk pembelian bersih didapatkan dari pembelian dikurangi dengan potongan pembelian dan dikurangi dengan retur pembelian. Nah, setelah itu dikurangi dengan persediaan akhir barang dagang, maka dapatlah harga pokok penjualan. Kita langsung masuk ke contoh soal mengenai akuntansi koperasi konsumen. Koperasi maju terus adalah koperasi yang bergerak dalam penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari masyarakat di suatu daerah pemukiman di wilayah Kota Tasikmalaya. Koperasi ini didirikan pada pertengahan Januari 2010 dan memiliki 500 anggota. Koperasi ini menyewa sebuah bangunan ruko 2 lantai sebesar 36 juta untuk jangka waktu 2 tahun sebagai tempat usaha. Lantai 1 sebagai toko, lantai 2 sebagai kantor koperasi. Koperasi ini menjual produknya baik kepada anggota maupun non-anggota. Nah, pada awal Maret 2010, koperasi ini mulai beroperasi dan staf akuntansi menyajikan neraca sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah neraca pada awal periode koperasi maju terus. Ada kas, sewa kantor dibayar di muka, perlengkapan kantor, peralatan kantor, simpanan pokok, dan simpanan wajib. Nah, kita masuk ke transaksinya. Ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi dalam bulan Maret 2010. Nah, transaksi ini akan kita catat dalam 2 bentuk. Yang pertama dalam bentuk metode perpetual, dan yang kedua dalam bentuk metode periodik. Nah, yang pertama kita akan bahas dalam metode perpetual. Nah, ini soalnya, perhatikan sebelah kiri soalnya, dan di sini adalah jurnalnya untuk metode perpetual. Nah, sebelum kita masuk ke jurnal umum, di sini ada keterangannya. Jika dicatat dengan metode perpetual, koperasi diwajibkan memiliki kartu stok atau kartu persediaan atau stock card untuk mencatat arus keluar masuknya barang dagang. Setiap jenis produk harus memiliki satu kartu stok atau kartu persediaan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mencatat arus keluar masuknya persediaan barang dagang. Antara lain ada FIFO, dan rata-rata. FIFO ini kepanjangan dari first in, first out. Pertama masuk, pertama keluar. LIFO ini last in, first out. Terakhir masuk, pertama keluar. Dan rata-rata. Ini akan dipelajari nanti di mata kuliah yang lainnya. Kita masuk ke jurnal umum. Untuk transaksi tanggal 5 Maret. Di sini kita lihat dulu transaksinya. Tanggal 5 Maret 2010. Koperasi Maju Terus membeli barang dagang berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari senilai 140 juta. 85 juta dibayar tunai dan sisanya dibayar dalam waktu 2 bulan. Nah, kita ingat kembali bahwa ketika membeli barang dagang dalam metode perpetual, jurnalnya adalah dalam membeli barang dagang, metode perpetual jurnalnya adalah debitkan persediaan dan kreditkan kas. Nah, jadi di sini jurnalnya adalah debitkan persediaan sebesar 140 juta. Debitkan persediaan sebesar 140 juta. Nah, karena kita membeli, di sini ada secara tunai. Jika secara tunai berarti kita mengeluarkan kas, maka kas kita akan berkurang. Jika kas kita berkurang, maka terletak di sebelah kredit sebesar 85 juta. Maka jurnalnya kreditkan kas sebesar 85 juta. Dan sisanya akan dibayar dalam waktu 2 bulan. Berarti kita timbul utang usaha. Nah, utang usaha jika bertambah terletak di sebelah kredit sebesar selisih dari persediaan dikurangi dengan kas, yaitu 55 juta. Antara debit dan kredit harus sama jumlahnya, ya. Kita masuk yang kedua, tanggal 10 Maret.
Koperasi menjual barang dagang berbagai jenis kebutuhan sehari-hari kepada anggota senilai 96 juta. Ya, 96 juta. Dari total penjualan tersebut, 41 juta ini dibayar tunai dan sisanya belum dibayar oleh pembeli. Koperasi menetapkan harga pokok penjualan sebesar 85% dari harga jual. Nah, kalau menjual tadi jurnalnya apa dalam metode perpetual? Jurnalnya ada dua. Penjualan barang dagang jurnalnya ada dua dalam metode perpetual. Yang pertama, debitkan kas dan kreditkan penjualan. Yang kedua, debitkan HPP dan kreditkan persediaan. Nah, karena soal kita dijual kepada anggota, maka tidak ada istilah penjualan dan harga pokok penjualan. Untuk penjualan diganti dengan partisipasi bruto anggota dan harga pokok penjualan diganti dengan beban pokok. Maka di sini koperasi menjual barang, berarti ini penjualan kita 96 juta kepada anggota. Nah, karena kepada anggota, maka jurnalnya adalah partisipasi bruto anggota sebesar 96 juta. Terletak di sebelah kredit 96 juta. Jika di perusahaan ini merupakan penjualan, namun di koperasi disebut dengan partisipasi bruto anggota. Nah, lalu dari total penjualan tersebut, 41 juta dibayar tunai. Berarti kas kita bertambah sebesar 41 juta. Kas kita bertambah terletak di sebelah debit sebesar 41 juta. Sisanya belum dibayar oleh pembeli. Nah, berarti uang kita masih ada pada si pembeli. Nah, jika uang kita masih ada di pembeli, maka disebut dengan piutang. Piutang anggota. Namun, bagi si pembeli itu merupakan hutang. Tapi bagi kita koperasi sebagai piutang. Nah, piutang bertambah terletak di sebelah debit karena termasuk dalam aktiva lancar. Nah, piutang debitkan piutang anggota sebesar selisih dari partisipasi bruto anggota dengan kas sebesar 55 juta. Debit dan kredit harus sama jumlahnya. Nah, yang kedua ada harga pokok penjualan. Nah, karena kita kepada anggota penjualannya, maka diganti dengan beban pokok. Beban pokok sebesar 85% dari 96 juta, yaitu sebesar 81.600.000 rupiah. Debitkan beban pokok dan kreditkan persediaan sebesar 81.600.000. Kita masuk yang ketiga transaksinya tanggal 12 Maret. Koperasi membeli barang dagang senilai 32 juta secara tunai. Nah, kalau membeli tadi jurnalnya apa? Debitkan persediaan. Nah, karena ini secara tunai, maka kas kita berkurang. Kreditkan kas sebesar 32 juta rupiah. Tanggal 15, koperasi membayar sebagian utang usaha sebesar 15 juta. Jika membayar hutang, maka hutang kita berkurang. Hutang berkurang terletak di sebelah debit. Maka debitkan utang usaha dan kita membayar hutang, maka kas kita juga berkurang. Jika kas berkurang terletak di sebelah kredit. Nah, kreditkan kas sebesar 15 juta. Tanggal 20, koperasi menjual barang dagang kepada masyarakat umum non-anggota senilai 72 juta secara tunai. Koperasi menetapkan harga pokok penjualan sebesar 85% dari harga jual. Nah, untuk menjual, tadi jurnalnya ada dua ya. Nah, karena ini dijual kepada non-anggota, maka kita mengakui penjualan di sini dan harga pokok penjualan. Tidak diganti dengan partisipasi bruto anggota dan beban pokok. Karena ini kepada anggota, ini kepada non-anggota. Maka kita mengakui penjualan. Nah, di sini kalau kita menjual, maka kas kita bertambah dan penjualan kita juga bertambah sebelah kredit. Maka jurnalnya adalah debitkan kas dan kreditkan penjualan. Karena secara tunai ya. Jadi sebesar 72 juta rupiah. Untuk harga pokok penjualan sebesar 85% dari harga jual. Berarti
85% dari 72 juta. Maka jurnalnya debitkan harga pokok penjualan dan kreditkan persediaan sebesar Rp61.200.000. Di sini nampak bedanya ya. Untuk anggota, di sini partisipasi bruto anggota dan beban pokok. Jika kepada non-anggota, di sini penjualan dan sini harga pokok penjualan. Nah, tanggal 29, koperasi membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 1,3 secara tunai. Nah, di sini beban kita bertambah terletak di sebelah debit. Nah, karena kita membayar secara tunai, maka kas kita berkurang di sebelah kredit. Maka debitkan beban listrik, air, dan telepon dan kreditkan kas sebesar 1,3 juta. Dan terakhir tanggal 30, koperasi membayar gaji pegawai sebesar 2,4 juta dan gaji pengurus sebesar 2 juta secara tunai. Berarti ada beban gaji pegawai dan beban gaji pengurus. Terletak di sebelah debit dan kas kita berkurang karena secara tunai kita membayar gaji pegawai dan pengurus. Maka beban gaji pegawai sebesar 2,4 juta dan gaji pengurus sebesar 2 juta, maka kas kita jumlah dari beban tersebut, maka dapatlah Rp4.400.000. Nah, setelah kita mengetahui jurnal umumnya, kita akan masuk ke dalam buku besar. Jurnal umumnya. Nah, seluruh akun-akun yang ada pada jurnal umum ini dibuatkan buku besarnya. Nah, di sini kita mulai dari kas yang pertama ya, untuk kas. Di sini ada saldo awal. Nah, angkanya dari mana? Nah, di sini. Pada soal diketahui bahwa pada awal periode telah ada neracanya, yaitu ada kas, sewa kantor dibayar di muka, perlengkapan kantor, peralatan kantor, simpanan pokok, dan simpanan wajib. Nah, seluruh akun yang di neraca ini dijadikan saldo awal pada buku besar. Ya. Jadi saldo awal di buku besar. Nah, untuk yang pertama kas, di sini ada kas, maka di buku besarnya tertulis saldo awal sebesar Rp221 juta. Kemudian baru masuk ke kas pada jurnal umum. Tanggal 5, kas di sebelah kredit sebesar Rp85 juta. Kas di sebelah kredit sebesar 85 juta. Dia sebelah kredit, maka dikurangi dapatlah hasilnya 136 juta rupiah. Kemudian tanggal 10 ada kas gaji debit sebesar 41 juta. Pindahkan ke buku besar sebelah debit, maka jumlahkan dapatlah hasilnya 177 juta. Tanggal 12 di sebelah kredit 32 juta. Tanggal 12 di sebelah kredit 32 juta dikurangi dapat hasilnya 145 juta. Tanggal 15 kas di sebelah kredit sebesar 15 juta. Kas tanggal 15 di sebelah kredit 15 juta, maka dikurangi dapat hasilnya 130 juta. Tanggal 20 sebelah debit 72 juta, tambahkan dapat hasilnya 202 juta rupiah. Dan tanggal 29 dan tanggal 30 sebelah kredit sebesar 1,3 juta dan 4,4 juta rupiah. Maka dikurangi dapatlah hasil saldo akhir dari akun kas adalah sebesar Rp196.300.000. Begitu juga dengan piutang anggota, persediaan, sewa KANA. Jadi, ini kan ada saldo awal nih. Dari sewa kantor dibayar di muka sampai dengan simpanan wajib, itu kan tidak muncul di jurnal umum. Maka, tetap kita bikin buku besarnya, saldo awalnya. Nah, sewa kantor dibayar di muka, perlengkapan kantor, peralatan kantor. Nah, ini dia ya. Didapatkan dari angkanya dari neraca awal periode. Nah, simpanan pokok dan simpanan wajib. Sampai dengan nanti buku besar, beban, listrik, air, dan telepon. Nah, seluruh saldo akhir pada masing-masing akun di buku besar ini pindahkan ke neraca saldo.
Nah, di sini dari kas sebesar 196.300.000 pindahkan ke sini kasnya. Piutang anggota 55 juta. Persediaan sewa kantor dibayar di muka, perlengkapan kantor, peralatan kantor, hutang usaha, simpanan pokok, sampai nanti beban gaji pengurus. Nah, semuanya pindahkan ke dalam neraca saldo. Maka dapatlah, ini urutan ya, urutannya dari aktiva lancar, aktiva tetap, ya, utang usaha, utang jangka pendek, utang jangka panjang, modal, pendapatan dan beban-beban ya. Nah, di sini ada harga pokok penjualan juga. Ya. Sini jadi dapatlah hasilnya debit dan kredit adalah sebesar 508 juta rupiah. Harus sama debit dan kredit. Selanjutnya kita akan membuat laporan perhitungan hasil usaha. Nah, ini dia. Untuk perhitungan hasil usaha ini ada nama koperasi, nama laporan, dan periodenya. Nah, ini dalam rupiah. Karena di sini tidak ada rupiahnya, maka dibuatkan di sini dalam rupiah. Untuk partisipasi anggota, didapatkan dari partisipasi bruto anggota sebesar 96 juta, didapatkan dari sini. Partisipasi bruto anggota 96 juta. Ya. Beban pokok dari sini. Nah, dikurangi dapatlah partisipasi neto anggota. Sedangkan dari non anggota ada penjualan, dikurangi dengan harga pokok penjualan. Maka dapatlah SHU kotor dari non anggota sebesar 10.800.000. Nah, kita jumlahkan maka dapatlah sisa hasil usaha kotor. Nah, 14,4 juta ditambah dengan 10,8 juta dapatlah hasilnya 25.200.000 rupiah. Dikurangi dengan beban operasi. Nah, beban gaji pengurus, karena ini berhubungan dengan beban operasi. Gaji pengurus, gaji pegawai, ini dia gaji beban-beban ya. Kecuali beban pokok. Beban pokok ini termasuk ke dalam partisipasi anggota, bukan termasuk dalam beban operasi. Nah, maka jumlahnya adalah 5.700.000. Nah, SHU kotor ini dikurangi dengan beban operasi, maka dapatlah sisa hasil usaha bersih sebesar 19.500.000 rupiah. Nah, ini untuk metode perpetual. Selanjutnya kita masuk ke metode periodik. Nah, untuk metode periodik, nah, kita masuk ke soalnya lagi di sini. Soal. Nah, kita langsung masuk ke soal lagi. Ini untuk metode periodik, ya. Nah, untuk yang pertama, koperasi membeli barang dagang, ya, senilai 140 juta. 85 jutanya dibayar tunai dan sisanya dibayar dalam waktu 2 bulan. Nah, kalau untuk metode periodik, untuk pembelian barang dagang, jurnalnya adalah debitkan pembelian dan kreditkan kas. Ya. Nah, di sini pembeliannya ini salah ya. Ini ganti nanti dengan pembelian ya. Pembelian. Mohon maaf. Nah, jadi ini adalah pembelian. Debitkan pembelian sebesar 140 juta. Dan kreditkan kas sebesar 85 juta. Dan utang usaha sebesar 55 juta. Ini. Nah, kalau di metode perpetual, di sini adalah persediaan. Nah, kalau di metode periodik, ini adalah pembelian. Ya. Ini ntar diganti ya. Diganti dengan pembelian. Tanggal 10, koperasi menjual barang dagang kepada anggota senilai 96 juta. Nah, ini juga sama ya, soalnya dari yang tadi. Dari total penjualan, 41 jutanya dibayar tunai dan sisanya dibayar
belum dibayar oleh pembeli. Nah, maka untuk menjual metode periodik, jurnalnya adalah debitkan kas dan kreditkan penjualan. Nah, karena ini menjual kepada anggota, maka di sini adalah partisipasi bruto anggota. Nah, ini partisipasi bruto anggota sebesar 96 juta. Nah, dibayar tunai 41 juta, maka kas kita didebit sebesar 41 juta rupiah. Dan belum dibayar sisanya oleh pembeli, maka piutang anggota didebit. Nah, kalau metode periodik cuma satu aja jurnalnya ketika menjual. Kalau perpetual ada dua jurnalnya dicatat ya. Nah, selanjutnya adalah tanggal 12 membeli barang dagang, pembelian pada kas, ini sama. Koperasi membayar sebagian utang usahanya, ini juga sama. Dengan yang metode perpetual, ini pembeliannya berbeda ya. Kalau di perpetual ini persediaan. Terus tanggal 20 ini menjual kepada non-anggota. Nah, karena non-anggota, maka kita mengakui penjualan. Kas pada penjualan. Tanggal 29, membayar beban listrik sebesar 1,3 secara tunai, berarti beban listrik air telepon dan kas didebit dan kas dikredit. Tanggal 30 juga membayar gaji pegawai sebesar 2,4, gaji pengurus sebesar 2 juta dan kreditkan kas. Nah, yang berbeda hanya ketika membeli dan menjual. Ketika kita membeli, maka pada metode perpetual disebut dengan debitkan pembelian, debitkan persediaan. Jika metode periodik, debitkan pembelian. Nah, kalau menjual, metode perpetual ada 2 jurnal, sedangkan pada metode periodik cuma 1 jurnal. Nah, kita masuk ke buku besar. Caranya sama dengan metode sebelumnya. Nah, buku besar, saldo awal jangan lupa ya, dari neraca awal di awal periode di soal ya. Nah, sampai dengan nanti beban listrik, air, dan telepon. Nah, di sini tidak ada harga pokok penjualan dan juga beban pokok. Jadi nanti kita akan mencari sendiri berapa harga pokok penjualannya dan juga beban pokok. Nah, semua saldo-saldo di buku besar ini pindahkan ke neraca saldo dari kas sampai dengan beban gaji pengurus. Nah, di sini dapat total debit dan kreditnya sebesar 508 juta. Nah, di sini ada tambahan nih. Dari hasil perhitungan fisik atau stock of name, barang dagang yang ada di toko Koperasi Maju Terus pada akhir bulan Maret 2010 diketahui nilai persediaan pada saat itu adalah sebesar 29.200.000. Persediaan akhir ya, ini persediaan akhir barang dagang. Akhir diketahui misalkan ya sebesar 29.200.000. Maka kita akan menghitung laporan perhitungan hasil usahanya di sini. Nah, di sini sebutkan nama koperasinya, di sini nama laporannya dan periode 31 Maret 2010. Yang pertama kita akan mencari penjualan dan partisipasi bruto. Untuk partisipasi bruto anggota didapatkan dari neraca saldo di sini. Partisipasi bruto sebesar 96 juta. Dikurangi dengan penjualan sebesar 72 juta. Maksudnya ditambahkan ya, kita akan menjumlahkan berapa total pendapatan kita. Maaf ya. Jadi ditambahkan partisipasi ditambahkan dengan penjualan. Maka dapatlah pendapatan total sebesar 168 juta rupiah. Nah, kita akan mencari beban pokok dan HPP. Karena untuk metode periode kita tidak mengetahui berapa beban pokoknya dan HPP-nya. Sedangkan di metode perpetual diketahui berapa beban pokok dan HPP-nya. Nah, jadi kita untuk mencarinya adalah persediaan awal periode 0 karena tidak diketahui ya. Tapi kalau diketahui di sini bikin totalnya berapa. Terus ditambah dengan pembelian. Pembelian kita sebesar 172 juta.
Ya, pembelian kita. Nah, dikurangi dengan persediaan akhir dari yang diketahui tadi. Di sini 29.200.000 karena ini persediaan akhir bulan Maret, ya. Dikurangi dengan persediaan akhir, maka dapatlah beban pokok dan HPP kita sebesar Rp142.800.000. Nah, ini dari SHU tadi. Nah, dari pendapatan tadi, dari sini, kita akan mencari berapa partisipasi bruto, partisipasi neto anggota, dan SHU kotor non anggota. Ini dapatkan angkanya dari hitungan di bawah ini. Nah, di sini. Nah, penjualan yang dilakukan koperasi selama bulan Maret 2010 berjumlah 168 juta. Ini dapatnya dari sini. Ya. Dari sini. Yang terdiri dari penjualan kepada anggota sebesar 96 juta, ini dia. Dan penjualan kepada non-anggota sebesar 72 juta. Ini dia. Nah, kita akan mencari berapa proporsi untuk anggota dan non-anggota. Nah, caranya adalah untuk mengetahui proporsi kepada anggota, caranya partisipasi bruto anggota dibagi dengan pendapatan total, dikali dengan 100%. Jadi, 96 juta dibagi dengan 168 juta, kali 100% dapatlah proporsi kepada anggota sebesar 57%. Ya. Untuk proporsi kepada non-anggota didapatkan dari penjualan 72 juta dibagi dengan pendapatan total 168 juta dikali 100%. Dapatlah proporsinya sebesar 43%. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, jadi di sini sisa hasil usaha ini didapatkan dari pendapatan total dikurangi dengan beban pokok dan HPP. Dapatlah SHU-nya sebesar 25.200.000. Nah, 25.200.000 ini akan kita bagikan kepada untuk anggota dan juga non-anggota. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui berapa proporsi dari masing-masing anggota dan non-anggota. Nah, jadi untuk SHU neto anggota didapatkan dari 57% dikali dengan 25.200.000. Dapatlah hasilnya sebesar 14.364.000. Untuk non-anggota sebesar 43% didapatkan dari dikali dengan SHU sebesar 25.200.000. Maka dapatlah hasilnya 10.836.000. Nah, ini adalah rincian untuk SHU ini. Nah, untuk SHU ini dapatnya dari pendapatan total dikurangi dengan beban pokok dan HPP, dan rincian SHU ini didapatkan dari perhitungan yang ada di bawah ini dan tuliskan ke dalam laporan perhitungan hasil usaha. Nah, ini dia rinciannya. Jumlah ini sama dengan jumlah SHU. Ya, sampai di sini mudah-mudahan paham. Selanjutnya, kita sudah mengetahui SHU, kita juga sudah mengetahui berapa proporsi untuk masing-masing anggota dan non-anggota. Selanjutnya kita akan menghitung berapa SHU bersih kita. Nah, untuk menghitung SHU bersih, maka SHU kotor ini dikurangi dengan beban operasi. Nah, dari beban gaji pegawai, pengurus, dan beban LAT. Dari sini ya. Dapatlah hasilnya Rp19.500.000. Jadi ini merupakan SHU bersih kita, yaitu sebesar Rp19.500.000. Jadi, untuk metode periodik, terlebih dahulu kita menghitung pendapatan total, lalu kita mencari beban pokok dan HPP, dapatlah SHU kotor. Nah, SHU kotor ini nanti kita cari alokasinya untuk anggota dan non-anggota. Setelah itu baru kita kurangi dengan
beban operasi, maka dapatlah SHU. Nah, ini untuk metode periodik dan metode perpetual. Kita masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, di sini penyesuaiannya. Nah, ternyata ada beberapa hal yang belum dicatat yang memerlukan penyesuaian, yaitu yang pertama, perlengkapan kantor yang tersisa pada akhir bulan sebesar Rp2.400.000. Yang kedua, beban penyusunan peralatan kantor untuk bulan Maret sebesar 100.000. Yang ketiga, ongkos angkut pengiriman penjualan sebesar 450.000 belum dibayar dan belum dicatat. Nah, di sini diketahui yang pertama kita buat yang penyesuaiannya, perlengkapan yang tersisa. Nah, jika tersisa, kita harus mencari berapa perlengkapan yang terpakai dengan cara perlengkapan kantor pada neraca saldo dia 3 juta dikurangi dengan yang tersisa 2,4. Maka jurnalnya adalah debitkan beban pemakaian perlengkapan dan kreditkan perlengkapan. Jumlahnya 3 juta dikurangi dengan 2,4 dapatlah Rp600.000. Nah, yang kedua, debitkan beban penyusunan peralatan dan kreditkan akumulasi depresiasi peralatan sebesar 100.000. Yang ketiga, debitkan beban angkut penjualan dan kreditkan utang usaha karena belum dibayar sebesar Rp450.000. Nah, ini kita salin ke kertas kerja. Nah, untuk kertas kerja kita menggunakan metode perpetual, ya. Jadi kita tidak menggunakan metode periodik. Nah, jadi karena perpetual, kita lihat lagi neraca saldo pada metode perpetual. Nah, ini dia metode perpetual. Perpetual, neraca saldonya ini. Nah, ini dia. Nah, kas 166.300.000. Pindahkan semuanya, semua akun ini pindahkan ke kertas kerja sampai dengan beban gaji pengurus. Nah, jumlahnya sama, 508 juta. Nah, kemudian kita buat jurnal penyesuaian yang tadi, kita pindahkan ke kertas kerja. Yang pertama, beban perlengkapan. Nah, di sini tidak ada beban perlengkapan, maka kita tambahkan nama akunnya di bawah jumlah. Di sebelah debit sebesar 600.000 dan kreditkan perlengkapan sebesar 600.000. Yang kedua, debitkan beban penyusunan peralatan, ini dia akunnya, dan kreditkan akumulasi, ini dia sebesar 100.000. Dan juga beban angkut penjualan di sini di debit dan utang usaha di sini kredit, ya. Jumlahnya adalah sebesar 1.150.000. Kemudian kita sesuaikan. Nah, ini sudah tahu caranya ya gimana. Sesuaikan semuanya, semua akun-akunnya. Maka dapatlah debit dan kreditnya sebesar Rp508.550.000. Harus sama debit dan kredit. Nah, kemudian untuk kolom hasil usaha, nah kita pindahkan dari partisipasi bruto, penjualan, beban pokok, HPP, beban LAT, beban gaji pegawai, beban gaji pengurus, beban perlengkapan, beban peralatan, dan beban angkut penjualan. Nah, semua akun-akun beban, partisipasi bruto, dan penjualan kita pindahkan ke kolom hasil usaha. Nah, untuk kolom kredit didapatkan jumlahnya sebesar 168 juta. Sedangkan untuk kolom debit didapatkan hasilnya 149.650.000. Maka karena kredit lebih besar daripada debit, maka terjadilah sisa hasil usaha sebesar Rp18.350.000. Nah, ini sama jumlahnya ya, debit dan kredit. Nah, selain akun-akun yang ada di kolom hasil usaha, pindahkan ke kolom neraca. Dari kas, hutang, ya, pindahkan ke sini. Nah, jumlah debitnya adalah 358.900.000 dan untuk kreditnya adalah sebesar 340.550.000. Nah, selisihnya harus sama dengan sisa hasil usaha pada kolom hasil usaha sebesar
18.350.000. Nah, ini juga sama debit dan kreditnya. Kemudian kita pindahkan ke laporan perhitungan hasil usaha dan juga neraca. Nah, kita pindahkan ya. Nah, untuk laporan perhitungan hasil usaha, di sini ada partisipasi anggota. Ya. Partisipasi bruto anggota, ini dia partisipasi bruto. Beban pokok, dikurangi beban pokok kita sebesar 81.600.000, dapatlah partisipasi neto anggota sebesar 14,4 juta. Kemudian kita cari pendapatan dari non anggota. Ada penjualan sebesar 72 juta, dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar 61.200.000, dapatlah SHU kotor dari non anggota. Ditambahkan dapatlah SHU-nya sebesar 25.200.000. Nah, SHU ini sama dengan metode periodik ya, sama jumlah SHU-nya. Kemudian dikurangi dengan semua beban operasi kecuali beban pokok. Nah, dari beban listrik, beban gaji, beban pemakaian perlengkapan, beban penyusutan, dan beban angkut penjualan. Dikurangi semuanya. Total dari beban operasi ini adalah sebesar 6.850.000. Nah, dikurangi dengan SHU kotor, maka dapatlah hasilnya SHU bersih sebesar 18.350.000. Nah, ini harus sama dengan SHU pada kertas kerja. Ini dia. Untuk neraca saldo, untuk neraca, nah, pindahkan semua akun-akun di kertas kerja ini ke laporan neraca. Ya, dari kas, piutang anggota, persediaan, perlengkapan kantor, sewa kantor dibayar muka, peralatan kantor, dan kurangi dengan akumulasi penyusutan. Maka dapatlah total aktifnya sebesar Rp358.800.000. Nah, di sini ada utang usaha, simpanan pokok, dan simpanan wajib. Untuk SHU kita dapatkan dari laporan perhitungan hasil usaha. Pindahkan ke neraca. Maka dapatlah hasilnya sama antara aktiva dan pasifa. Kemudian kita akan melakukan jurnal penutup. Ya. Nah, jurnal penutup ini dari laporan perhitungan hasil usaha. Yang pertama kita tutup untuk sini. Jurnal penutup. Partisipasi jasa anggota sebesar 96 juta dan penjualan. Nah, ini kita tutup ya. Tutup. Nah, kreditkan ikhtisar laba rugi sebesar jumlah dari partisipasi jasa anggota dan penjualan. Dapatlah hasilnya 168 juta. Yang kedua, kita buat jurnal penutup untuk beban-beban ya. Dari beban pokok, HPP, beban gaji pegawai sampai dengan beban pemakaian perlengkapan. Nah, ini dia. Nah, untuk debitnya ikhtisar laba rugi sebesar jumlah dari seluruh beban dan HPP ini. Ya. Jumlahnya adalah sebesar 149.650.000. Kemudian kita tutup SHU. Debitkan ikhtisar laba rugi dan kreditkan SHU sebesar Rp18.350.000. Kemudian di sini alokasi SHU. Nah, di sini ada dana anggota 40%, cadangan 50%, dan dana sosial 10%. Nah, debitkan SHU kita adalah sebesar Rp18.350.000. Kemudian kita kreditkan sebesar proporsi dari masing-masing alokasi. Untuk anggota adalah sebesar 40%, 40% dikali dengan 18.350.000 dapatlah hasilnya sebesar 707.340.000. Ini 40%. Untuk dana sosial adalah sebesar 10%. 10% dari SHU. Maka dapatlah hasilnya 1.835.000. Dan untuk cadangan sebesar 50% dari SHU. Maka debitkan SHU dan kreditkan dana sosial, anggota, dan cadangan.
Ini untuk jurnal penutup. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan. Nah, yang SHU tadi kita rincikan di sini. Nah, tadi SHU-nya cuma SHU aja, secara penjumlahan secara umum. Namun di setelah penutupan kita rincikan dana anggota, sosial, dan cadangan dari jurnal penutup tadi. Dari sini kita pindahkan, maka hasilnya sama dengan aktiva dan pasiva sebesar Rp358.800.000. Nah, sampai di sini materi kita. Silakan disalin dulu materi ini ke dalam buku catatannya. Pertemuan berikutnya kita akan masuk ke contoh kasus atau latihan untuk pemantapan materi mengenai koperasi konsumen, metode periodik, dan juga metode perpetual. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.